Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala ikhwan muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami selalu berkata terus saja juga kita selanjutnya adalah kita 65 susunan yang ke-65 adalah susunan yang ke-65 adalah posisi Nabi dan tadi adalah menyambung Islam dengan dan menyangkanya dalam Al-Fatihah. Jadi karena ini dibacakan dalam tajwid, dalam ada waqaf, ada wasal. Yang perlu diperhatikan adalah sampai wasal, tapi membaca dengan waqaf. Jadi jangan sampai dia bacaannya waqaf, tapi secara membacanya waqaf. Contoh kebanyakan ketika membaca Al-Fatihah dia tidak ada sama sekali karena bacaannya semuanya diwakafkan. Mau cepat-cepat dalam Al-Fatihah bisa ini bacaannya dan yang disunahkan di sini adalah itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikatakan hamzah yang ada al, maka di situ dilangsung dan huruf mim di bismillah itu hurufnya kasrah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu disunnahkan untuk diwasal. Dan kalau memang kalian membacanya dengan wasal, maka jangan diwaqaf. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bacaannya dengan cara wasal tapi dibaca waqaf. Itu sebuah kesalahan di ilmu qiraah. Terus yang ke-66 qiraatul Fatihati bi nafsin wahidin. Membaca Al-Fatihah bi nafsin wahidin dengan satu tarikan nafas. Ini tapi menurut Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf hafizahullah, menurut Habib Hasan Al-Kaf, pengarang Taqriyatus Syadidah, guru kami mengatakan itu qaul yang syadz. Ini adalah qaul yang syadz, yang sahih, yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i adalah mewaqaf di setiap ayatnya.
Ini walakinnahu qaulun syadzun, kata Habib Hasan Al-Kaf. Jadi tentang qiraah Fatihah dengan satu kali nafas itu adalah qaul syadz, tapi itu juga termasuk dari qaul mazhab Syafi'i. Yang masyhur sunnah mewaqaf di setiap ayatnya. Karena apa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Al-Mustadrak, terus juga yang ada di dalam Tuhfatul Muhtaj, di I'anatul Talibin dan lain sebagainya, di situ dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqta'u qira'atahu ayatan. Beliau memotong bacaannya satu ayat per ayat. Satu ayat. Jadi bismillah. Di situ dan di dalam kitab Bidayatul Minnah fi Syarhi Khamsati Sunnah, ini kitab ini sudah ada syarahnya. Di situ dijelaskan bahwa dianjurkan, disunnahkan untuk tidak berhenti di an'amta alaihim. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Karena kalau berhenti di an'amta alaihim itu mengikuti mazhab yang lain, yaitu mazhab di luar mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat, tapi basmalah tidak dihitung. Yang dihitung adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yang keenam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Maka menurut mazhab Syafi'i disunnahkan untuk tidak berhenti di an'amta alaihim. Terus yang sunnah yang ke-67 di dalam Al-Fatihah, isti'nafu qira'atil Fatihati idza quti'at bidzikrin sunnah fis shalah. Jadi isti'nafu qira'atin, memulai kembali membaca Al-Fatihah, idza quti'at, kalau dipotong apa Fatihah, bidzikrin, dengan zikir, sunnah yang disunnahkan fis sholati, di dalam salat. Jadi kalau seandainya terpotong, maka sunnah untuk memulai dari awal, tetapi tidak wajib. Makanya saya katakan kemarin bahwa menyela-nyela Al-Fatihah dengan ucapan amin untuk mengaminkan karena imam sudah waladdallin, itu tidak tidak memotong terhadap Fatihah, dan Fatihahnya tetap sah. Seandainya kita lagi baca Fatihah, imam sudah waladdallin, maka kita bisa mengucapkan amin. Lalu setelah amin, kita lanjutkan lagi bacaannya. Tapi disunnahkan isti'nafu qiraatil Fatihah. Tapi disunnahkan untuk memulai dari awal lagi Fatihahnya. Kalau nggak memulai, nggak apa-apa. Sunnah yang ke-68, ayyakula amin ba'dal Fatihati, mengucapkan amin setelah pembacaan Fatihah. Terus ayyakula amin ba'dal Fatihati, selesai. Wa ayyamutta amin maddan, dan memanjangkan amin maddan dengan satu kali panjangan, artinya dengan mad, yaitu membaca amin yang panjang, bukan cuma amin
tapi amin. Terus, oh, di sini langsung setelah ayakula amin ba'dal fatihati yang ke-69 itu adalah yahsunu, baik ayakula untuk berkata siapa orang ba'da amin setelah amin ya rabbal alamin. Jadi bukan cuma baca amin tapi amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya tahfiful mimi fiha adalah mentahfif mim di dalam situ. Jadi tidak tidak ditasydidkan. Maksudnya tahfiful mim, beringankan mim adalah tidak ditasydidkan. Bukan amin tapi amin. Tapi jarang, enggak ada lah kayaknya untuk dibaca amin gitu ya. Terus wa ayyakrina, dan harus di sini tahfiful mim. Oke. Wa ayyakrina, dan membarengkan al-ma'mumu, siapa makmum, ta'minahu terhadap aminnya makmum bi ta'minil imami, dengan imamnya imam. Dengan aminnya imam. Imamnya amin lagi. Aminnya imam. Jadi makmum kalau bisa membarengkan antara aminnya dia dengan aminnya imam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Idza ammana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Jadi barang siapa ketika imam mengucapkan amin, maka makmum juga harus mengucapkan amin. Disunahkan mengucapkan amin. Karena di situ kalau bareng antara makmum dengan imam, maka malaikat juga mengucapkan amin, dan ghufira ma taqaddama min dambihi, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi dengan cuma kita membarengkan antara aminnya kita dengan imam, itu sudah membuat dosa-dosa kita diampuni. Terus taharri muwafaqatil imam fit ta'min. Jadi berusaha untuk membarengkan amin dengan imam. Jadi tahari, usaha kita nunggu aminnya imam, kita juga mau bareng itu usaha itu sunnah, menjadi sebuah pahala. Tahari muwafaqatul imam fit ta'min. Terus al-jahru bit ta'mini fil jahriyah, menyaringkan bit ta'mini dengan amin fil jahriyati, di dalam salat jahriyah, di dalam salat yang dinyaringkan. Artinya kalau membaca amin di salat seperti salat jahriyah maghrib, isya dan subuh, maka di situ aminnya dinyaringkan. Terus sunnah yang ke-75, as-sukutu baina akhiril fatihati wa amin, adalah diam, menjeda antara akhirnya Fatihah wa amin, dan juga amin. Ini kok udah 70? Ya benar, 73. 70 al-jahru as-sukut ya. Jadi 75 adalah
menjeda antara akhir Fatihah dan amin. Jadi waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Tapi juga disunnahkan di dalam kitab lain, saya nggak di luar kitab ini adalah membaca sebelum membaca amin adalah membaca rabbighfirli waliwalidayya baru amin. Jadi rabbighfirli waliwalidayya amin. Oke, lanjut. As-sukutu baina akhiril Fatihah wa amin. Oh, ini sudah ada di nomor 77. Saya nggak kebaca ini. Terus nomor 76. Ayyakuna biqadri subhanallah. Harus ada apa? Jeda biqadri subhanallah, sekedar subhanallah. Ini ada nomor 77. Kenapa saya bilang ada di kitab lain ya? Ayyakuna biqadri subhanallah, harus ada dengan sekedar subhanallah. Jadi saktah atau jeda antara ad-dallin dan juga amin itu ada sekedar subhanallah. Terus yang ketujuh ini yang tadi yang saya katakan, ayyakula harus mengatakan ba'da waladdallin, setelah ba'da waladdallin, setelah waladdallin rabbighfirli waliwalidayya wa jami'il muslimina amin. Baru amin. Tapi panjang banget ini ya. Rabbighfirli waliwalidayya wa jami'il muslimin atau wali jami'il muslimin. Karena ini juga ada riwayat daripada Imam Baihaqi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibat salat akiba waladdallin, setelah waladdallin rabbighfirli amin. Tapi wa annahu law zada ala dzalika wa liwalidayya wa lijami'il muslimina lam yadur. Jadi tapi yang ada di dalam riwayat kata di dalam Bidayatul Minnah, kata guru saya di situ cuma rabbighfirli saja. Tapi kalau seandainya ditambah rabbighfirli wa liwalidayya wa jami'il muslimina itu enggak apa-apa. Terus sunnah ke-78 as-sukutu baina amin was surati adalah jeda. Saya kalau diam itu enggak begitu enak kalau menerjemah. As-sukutu yaitu jeda baina amin was surati, antara amin dan surat. Maksudnya surat di sini adalah bacaan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Bacaan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Oke, lanjut. Sunnah yang selanjutnya adalah ayyakuna biqadri subhanallah. Harus ada apa jeda biqadri subhanallah, sekedar membaca subhanallah. Jadi jeda antara amin, setelah baca amin untuk membaca surat yang lain dijeda lagi sekedar subhanallah. Sekadar subhanallah. Jadi semuanya ada saktah. Jadi aman, tenang kita sholat itu ada enggak terburu-buru gitu. Tapi ini ya kalau memang makmumnya sudah aman, makmumnya sudah orang-orang kita sudah, bukan makmum apalagi sholat di mana di airport terus pakai ini. Saya pernah di airport enggak mau sholat. Udah, karena ada orang berjamaah, saya ikut berjamaah. Saya harus check in tinggal 20 menit, aman lah sholat paling 5 menit. Imamnya nggak tahu di airport baca habis Fatihah Yasin dibagi 2. Ini kurang ajar banget, nggak tahu waktu. Udahlah, pas Yasin wal Qur'anil Hakim mufarokoh saya langsung
lepas dari bermakmum, saya sholat sendiri. Kalau kayak gitu sayanya nggak selesai check in, nggak nyampe udah. Lanjut. As-sukut baina amin was surah. Ayyakuna biqadri subhanallah. Terus selanjutnya sunnah juga ayyutilal imama. Sunnah memanjangkan imam memanjangkan as-sukuta terhadap jeda baina amin was surah, antara amin dan surat fis salatil jahriyati, di dalam salat jahriyah. Jadi untuk imam itu sebenarnya sunnah untuk jeda agak lama. Untuk apa? Ayyakuna, dan harus ada apa, jeda biqadril fatihati, dengan kadar fatihah, dengan sekedar fatihah. Kenapa? Agar makmum nggak keburu-buru, agar makmum baca fatihah dulu di belakangnya, baru setelah seandainya makmum udah selesai baca fatihah, imam baru membaca surat yang lain. Tapi kalau terawih pakai kayak gini, jam 9:30 baru selesai sahur. Aduh. Lanjut. Ayyastagila, dan harus merepotkan atau menyibukkan al-imamu, siapa imam, fis sukuti, di dalam jeda, bidzikrin, dengan zikir, wal istighalu, dan menyibukkan diri, bil qiraati, dengan membaca Al-Quran, aula, adalah lebih utama. Antakuna, dan harus ada. Terus yang ke 83, antakuna al-qira'atu, harus ada apa, qira'ah, awil dzikru, atau zikir, sirran, adalah pelan. Jadi imam pada saat makmum baca Fatihah, imam baca bacaan tapi pelan, atau baca zikir tapi pelan. Mura'atu tartibil mushafi. Terus setelah itu mura'atu tertibil mushafi, menjaga urutan mushaf, fima, di dalam sesuatu, yaqra'u, yang membaca siapa imam, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, fi hadhis sukuti, di dalam diamnya ini, wama, dan sesuatu, yaqra'u, yang dibaca ba'dal fatihati, setelah Fatihah. Maksudnya dia tetap ngambil urutan, dia menjaga urutan. Seandainya yang dibaca saat dia nunggu makmum untuk baca Fatihah adalah surat Al-Ikhlas, maka setelah baca surat Al-Ikhlas yang dinyaringkan adalah surat Al-Falaq. Jadi memang disunnahkan kalau imam itu adalah antara rakaat yang pertama dan yang rakaat yang kedua itu nyambung dari tertib, dari susunan mushaf, urutan mushaf. Atau jangan sampai, kalau bisa itu rakaat pertama baca An-Nas, rakaat kedua baca Inna Anzalna. Jadi kan jauh. Jadi bagaimana yang lebih awal dulu di mushaf, di urutan Al-Quran, baru ya setelahnya di bawahnya. Terus mura'atut tertib. Terus qaunuhu aqibahu, dan adanya surat itu aqibahu, setelah membaca Fatihah. Qaunuhu, dan adanya surat aqibahu adalah setelahnya. Jadi kalau baca a'udzu birabbil falaq, setelahnya baca qul a'udzu birabbin nas. Terus sunnah yang ke-86. Ini syarahnanya nggak kebawa sama saya. Qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihati,
membaca sesuatu dari Al-Quran ba'dal fatihati. Jadi membaca sesuatu dari Al-Quran, baik itu ayat Al-Quran atau satu surat. Terus wa ayyakuna ghairal fatihati, dan harus ada apa? Minal syai'in minal Quran ghairul fatihati adalah selain dari Fatihah. Bukannya habis baca Fatihah, baca surat-suratan juga baca Fatihah lagi, tapi baca selain dari Fatihah, ya terserah apapun. Wa antakuna, dan harus ada qiraatul Qur'ani, apa membaca Al-Qur'an. Oh, bukan ya. Ada yang keselip sama saya. Ayyaqra'a, harus membaca salah satu ayatin, terhadap 3 ayat fa'aksara, maka lebih banyak. Jadi paling sedikit yang sunnah itu adalah 3 ayat yang dibaca. 3 ayat yang dibaca. Tapi ulama beda pendapat antara lebih utama mana, baca surat-surat pendek, baca surat tapi yang pendek, atau baca ayat tapi yang panjang. Baca Al-Baqarah 1 juz gitu kan. Terus coba, atau baca Al-Kautsar yang cuma 3 ayat. Ulama beda pendapat di sini. Ada yang mengatakan lebih utama baca 1 surat meskipun pendek. Jadi ada yang mengatakan bahwa lebih lebih utama baca yang panjang, karena lebih banyak huruf yang dibaca, lebih banyak pahalanya. Terserah mau ngambil yang surat-surat pendek atau yang panjang. Ya kalau hafalannya sedikit ya yang pendek-pendek. Ya kan? Jadi ada dalilnya. Kenapa kok Al-Kautsar aja kok nggak baca surat Al-Baqarah, nggak baca An-Nas, nggak baca. Oh, lebih bagus baca surat yang pendek daripada panjang tapi tidak lengkap 1 surat. Kata siapa? Kata ulama. Ulama kok. Itu terserah ya. Mau ngambil pendapat ulama yang mana, terserah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau yang di sini di Khamsumiati Sunnah itu mengunggulkan bahwa surat yang sempurna lebih utama daripada yang tidak sempurna meskipun lebih panjang. Nanti saya baca. Antakuna, dan harus ada qiraatul Qur'ani, apa membaca Al-Qur'an ba'dal Fatihati, setelah Fatihah, fis subhi, di dalam subuh, wal awwalataini, dan 2 rakaat yang awal, min sairis salawati, dari sisanya salat-salat, illal ma'mumu, kecuali makmum, idza sami'a, ketika mendengar siapa makmum, qira'ata imamihi, terhadap bacaannya imam. Jadi yang sunnah membaca surat-surat pendek atau membaca ayat dari Al-Quran setelah Al-Fatihah, itu yang sunnah cuma salat subuh dan juga 2 rakaat awal dari sholat yang lain. Artinya yang sunnah itu 2 rakaat awal saja semuanya. Di rakaat ketiga dan rakaat keempat udah nggak sunnah. Udah nggak sunnah. Jadi yang sunnah membaca surat-suratan itu cuma di rakaat 1 dan 2 di semua sholat. Ya kalau subuh ya 1 dan 2 semua rakaatnya. Kalau zuhur berarti rakaat pertama, rakaat yang kedua. Asar juga rakaat pertama, rakaat kedua. Maghrib seperti itu, isya seperti itu. Jangan langsung pas rakaat ketiga baca surat-suratan pendek lagi. Rakaat keempat baca surat-suratan pendek. Biasanya apalagi imam. Malah imam itu dianjurkan untuk memendekkan sholatnya, mempercepat sholatnya. Jadi jangan pas jadi imam udah waladhdallin di rakaat ketiga santai-santai baca Al-Ikhlas, baca apalagi baca An-Naba, baca Al-Baqarah.
santai-santai sampai makmumnya nunggu, ini kok enggak ruku-ruku. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi pernah saya bermakmum ke teman. Teman itu Masya Allah penghafal Al-Quran. Jadi makmum sholat Isya. Makmum. Rakaat pertama dia baca halaman 22. Di juz kedua berarti. Terus rakaat kedua dia baca halaman 23. Rakaat ketiga saya udah selesai Fatihah, dia nggak ruku-ruku aja, lama lagi. Kok lama lagi ini? Rakaat keempat sama juga, kok lama lagi. Pas salam saya tanya, rakaat ketiga dan keempat kok lama lagi? Ya saya juga baca satu halaman di rakaat ketiga, di rakaat keempat juga saya baca satu halaman. Nah itu berarti enggak, di sini enggak baca bahwa yang sunnah itu adalah awwalatai min sairis salawat. Cuma rakaat pertama dan yang kedua yang sunnah membaca apa? Membaca surat. Tapi kalau pada penghafal Al-Quran itu sebenarnya lebih disunnahkan atau dianjurkan, bukan disunnahkan, dianjurkan untuk murojaah hafalannya di dalam sholat. Utamanya di sholat sunnah. Di sholat sunnah. Jadi bagaimana kalau bisa ya malam-malam sholat hajat 20 rakaat gitu. Setiap rakaatnya satu halaman. Berarti kalau semalam dapat murojaah satu juz di dalam sholat. Mantap. Mantap. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Ini sudah 90 sunnah ini. Wa ayyastami'al ma'mum. Di mana ini? Terus wa ayyastami'al ma'mumu li qiraati imamihi, dan mendengarnya makmum atas bacaannya imam. Jadi makmum, bagaimana makmum itu mendengarkan bacaan imam. Karena apa? Karena karena kita sallu ala Nabi Muhammad. Karena liqaulihi ta'ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, dan ketika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an fastami'u lahu, maka dengarkanlah kalian lahu terhadap Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 204. Nah, di situ jadi ketika kita mendengar Al-Qur'an, diamlah. Santuy, dengerin dengan enak, dengan bagus. Terus sunnah yang ke-91, wa ayyak dia, dan mengqada al-masbuku, siapa masbuk, as-surata, terhadap pembacaan surat, fima, dengan sesuatu, di dalam sesuatu, ya'ti, yang datang, apa, ma ba'da salami, setelah ba'da salami imami, setelah salamnya imam, idza lam yudrikha, kalau tidak yudrik adraka, tidak mendapatinya, idza lam yudrikha, ketika tidak mendapatinya, fima, di dalam sesuatu, lahiqa, yang bertemu, menemui, hu, terhadap ma'ahu, besertanya imam. Ini kalau diartikan satu-satu kayak nggak ngerti. Maksudnya masbuk, makmum masbuk, makmum yang dia bersama imam itu di rakaat keempat atau rakaat ketiga. Rakaat ketiga atau rakaat keempat kalau seandainya di mana? Di zuhur, atau udah di rakaat kedua di subuh, maka setelah dia bangun mau melakukan apa yang tersisa, apa yang kurang dari sholatnya, berapa rakaat yang kurang dari sholatnya, maka dia mengqada, membaca surat-surat pendek atau membaca sesuatu di dalam Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Jadi boleh mengqada seperti itu. Wa ayyakdiyal ma'mum, sudah. As-suratul kamilatu, ini yang saya jelaskan tadi.
As-suratul kamilatu, sedangkan surat al-kamilatu yang sempurna, afdalu adalah lebih utama minal ba'di dari sebagian surat. Jadi ini menurut di Hasyiah Jabal ya. Terus selanjutnya adalah yang 92. Udah, as-suratul kamil afdalul minal ba'd. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sebagian surat itu lebih utama daripada surat yang sempurna kalau lebih panjang, karena semakin banyak kita membaca huruf di dalam Al-Quran maka semakin banyak pahalanya, karena satu huruf di dalam Al-Quran itu man qara'a harfan minal Qur'ani falahu asru hasanatin. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka bagi dia 10 kebaikan. Itu kalau Kalau tidak punya wudu di luar sholat. Kalau punya wudu kali 10, berarti 100. Kalau di dalam sholat kali 10 lagi, berarti 1000. Kalau dia paham terhadap nahwunya dan sarrafnya, dia paham terhadap susunan di dalam Al-Quran, jadi paham nahwunya. Kalau di dalam Minhajus Sawi fi Tariqati Ba'alawi dan juga di Fawaidil Mukhtar, orang yang paham nahwu dan nahwunya atau susunan di dalam Al-Quran, contoh susunan Fatihah atau susunan surat susunan ayat di dalam Al-Quran, tarkibnya ini mubtada, ini khobar, ini hal dan sebagainya dikali 700. Itu bedanya ya. Jadi kalau di luar sholat dan tidak punya wudu, satu huruf 10 kebaikan. Kalau punya wudu 100 kebaikan. Kalau sholat dikali 10 lagi berarti 1000. Kalau dia paham tarkibnya, susunannya, mubtada, khobar, isim fa'ilnya, itu dikali 700. Bukan menurut saya, tapi di dalam Manhajus Sawi dan juga Fawaidil Mukhtar karya Al-Habib Zain bin Smith. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin sampai di sini saja kita sudah nyampe kepada sunnah yang ke-93. Tinggal 407 sunnah lagi. Tinggal 407 sunnah lagi. Semoga barakah, semoga manfaat, semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari di khamsumiyati sunnah min sunanis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma inni astaudi'uka ma anzuruhu fi hadzal kitab hatta taruddahu ilayya waqta ihtiyaji ilaihi. Ya Allah, kami titipkan apa yang kami baca, apa yang kami pelajari, apa yang kami pahami, apa yang kami ngerti di majelis ini padamu, maka kembalikanlah di waktu kami butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kan Allah ya kan amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.